Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya mau coba nge-review sisir. Nggak usah dibuka dulu ya. Dusnya aja dulu lah, pantau-pantau ya. Sisir Black Arrow. Nah ini untuk tipe spinning ya, sisir Black Arrow. Saya sekarang tertarik sama sisir Black Arrow yang ada upgradean. Jadi yang saya tahu tuh di Indonesia tuh kalau yang namanya real ya, nggak power handle tuh belum oke gitu. Mungkin ada ya paradigma dari masyarakat kalau belum power handle belum oke. Nah ini Black Arrow yang terbaru ya, mungkin udah beberapa bulan yang lalu sih ini. Ini sudah screw in handle dong, sudah power handle. Di sini kita dapat quality manual booknya ya. Untuk ilustrasi maintenance, struktur diagramnya. Ini ada 69 item yang tersusun. Dan ini saya nggak bisa baca. Oke, ini. Terus untuk spesifikasinya di sini ada high strength metal spool, computer numerical control machining, stainless steel shield bearing, lightweight balance system, left or right interchangeable handle. Ukurannya 1000, 2000, 3000, 4000. Yang saya tahu sih yang ada di marketplace cuma mentok sampai 3000 ya. Dan yang 1000-nya yang saya tahu itu juga dangkal. Ini untuk sisir Black Arrow. Packagingnya aman, mirip-mirip sama Soga Hilang. Dikasih apa namanya? Bubble wrap. Ini untuk handle-nya juga dikasih bubble wrap. Oke, seperti ini. Ini sisir Black Arrow yang menarik minat kami. Sebetulnya dari dulu juga minat ya, cuma kan apa daya duit tak sampai. Jadi aja berharap pada waktunya ya. Pada saat yang tepat ternyata ada barangnya dan bisa kita review. Ini dia, sisir Black Arrow ukuran 1000. Saya sering banget, saya juga kan suka sering nonton konten. Bang, referensi dong, bang review dong, reel 1000, spool dangkal, reel 1000, spool dangkal. Semoga ini bisa cocok dan semoga ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang nyari reel ukuran 1000, spool dangkal. Untuk putarannya aman, halus, seperti ini. Sudah menggunakan screw in power handle dan untuk pegangannya dia pakai rubber karet. Nah, ini mantap ya. Coba saya intip dulu deh. Seperti apa dalamannya? Oke, ini di sini dipaten dan tidak tampak bearing juga sih. Mungkin busing aja. Untuk handle-nya seperti itu, dipaten. Bahan rubber, power handle masih ada engselnya. Tapi materialnya keren ya, bagus. Ukurannya juga kecil, imut-imut ya. Terus dratnya dia pakai drat halus. Nah ini main drat halus. Apakah lampunya sudah cukup baik atau kurang? Nah seperti ini ya, dratnya cukup halus. Kita pasangin aja sisir Black Arrow. Ini sebetulnya ada jorannya juga kan ya. Namanya joran Black Arrow juga. Itu yang UL kalau nggak salah 14 LB. Nah putarannya kayak gitu tuh, seringan itu, selicin itu, klikernya semanis ini, bibir spoolnya secakep itu, spoolnya juga dangkal, otomatiknya cukup. Agak keras sedikit, kalau mentok juga agak susah, jadi harus ada momentum. Ini ya, sisir Black Arrow, silahkan dilihat dulu buat teman-teman. Penampakan dari kanan. Oke, penampakan dari depan. Ini penampakan dari kiri. Dan ini penampakan dari belakang. Ini penampakan dari bawah. Sama ini penampakan dari atas. Sisir Enjoy Fishing itu tagline dari sisir. Jadi buat para penikmat mancing, sisir terbaik ya, dalam tanda kutip orang yang sedikit tidak terlalu mempermasalahkan tentang budget. Ini reel ini yang saya tahu dibanderol di harga 250 ribuan ya, tapi entah 250 atau 260, intinya masih di range 200 ribuan. Salah satu reel yang masuk kategori terjangkau ya, selain sisir OR, selain sisir apa ya, DK itu saya lupa, DK, OR dan lain sebagainya di spinning. Ini yang paling hemat ya, di range 200 ribu. Sebetulnya saya suka banget, apalagi kalau dipasangkan
dengan ini dengan sisir Black Arrow jorannya. Ini kan ada joran sisir Black Arrow juga ya. Nah, dia UL, dia pakai guide-nya Fuji UL ya. Dan untuk panjangnya ada di 3 ukuran ya, 1,5, 1,6 sama 1,8, menggunakan bahan solid karbon. Apa bedanya solid sama padat? Beda bahasa aja ya. Solid bisa dibilang ya bahasa internasional atau bahasa Inggris, sedangkan padat adalah bahasa Indonesia. Nah, ini sisir Black Arrow yang saya pegang 1,5. Ih, lenturnya enak sih. Terus ini juga ada klikernya. Cakep ya. Pasangin sama ini. Wah, terbaik sih ini. Nah, kan untuk main UL gantengnya maknyus luar biasa ya. Jadi mantap. Jorannya juga enteng banget. Ini cuma di berapa ya? Kalau nggak salah 63 gram, 60 berapa gram? 60 atau 70 gram ya? Saya lupa. lupa. Tapi ini jelas ringan banget untuk jorannya. Oke, kembali lagi ke sisir Black Arrow-nya. Seperti ini. Di sini ada spesifikasi 5+1 ball bearing, gear ratio 521. Selebihnya di dus nggak ada ya. Di dusnya nggak ada rasio, nggak ada apa-apa. Jadi kita langsung teliti aja seperti apa. Kita cek. Ini sudah one way clutch, tidak ada jeda. Screw in handle juga udah. Terus untuk rasionya kita coba dari sini deh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kurang lebih 5 ya. Entah 5.2 atau 5, pokoknya nginjek 5 ya. Bunyi klikernya cakep. Nah, itu ya bunyi klikernya. Untuk tutup depannya juga ada kliker. Pasti ya kalau di bagian drag spool, tutup drag knobnya ya, itu ada apa namanya, kliker. Oke, udah lepas. Ini tampak seperti advent clicker. Di bagian depan seperti ini, belum ada rubber seal-nya. Di bagian spoolnya ini warnanya black dop semua ya. Nah, ini udah pakai drum, belum ada rumah support bearing. Di sini juga belum. Ada satu lapisan spacer dan advent clickernya. Oke, kita buka aja handle-nya. Ya, tar. Sebentar. Sebelum terjadi perdebatan, apakah reel ini masuk ke kategori ultralight yang menyenangkan? Kita timbang dulu sebentar. Oke, untuk bobotnya 195 gram. Ya, cukup ringan. Dengan tingkat kekakuan rotor yang cukup bagus. Untuk tingkat kekakuan bodi juga cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Kembali lagi, kita bermain ultralight. Kita bermain di ikan-ikan kecil yang notabene umumnya di bawah 3 kilo. Jadi ya udah cukup. Bang, nggak metal. Reel UL mancing ikan kecil pakai bodi metal, asal rekamana. Ini ya 200 ribuan, murah meriah macok. Nih untuk bagian key washer dan drag washernya ada satu pasang, 2 pasang dan 3 pasang. Untuk dragnya dia pakai felt atau bisa dibilang kayak apa ya, wall bisa gitu. Terus bagian tengahnya kosong, jadi dragnya size-nya ngikutin ya. Size-nya mengikuti, dan ini yang di bagian dalam. Dan ini smooth sih dragnya. Tadi belum dites ya, tapi smooth kok. Kita udah tes. Ini untuk kekuatan apa ya, penambahan setiap dragnya itu smooth. Karena di sini juga udah banyak pelumas ya. Anggaplah itu sudah menggunakan drag grease. Dan itu memang smooth, rasanya seperti itu. Terus handle, spool, putaran bebasnya aman, rasionya juga bagus. Ini untuk drag clickernya sudah pakai advent, tapi belum ada support bearing. Ini untuk spacer penahannya juga. Oke, sudah one way, nggak ada jeda. Lanjut kemana kita? Ke dalam bang, ayo.
kita ke dalam ya. Saya coba buka dulu di bagian rotor. Oke, kalau untuk baut sih asik. Ini masih ada. Ini enggak. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Jadi materialnya cukup bagus ya. Tanpa emblem saltwater, materialnya udah cukup bagus. Sekarang kita buka rotornya. Ini dia pakai bautnya warna silver seperti ini. Nah, ini kemungkinan bahannya metalnya besi ya, bisa dibilang. Nah, untuk rotornya seperti ini ya. Terus di line rollernya ini seperti kuningan. Dan ini kecil banget ya. Seperti kuningan. Kita buka. Oke, bautnya menurut kami sudah bisa bermain. Di bagian sini kayak ada busing. Bukan busing, maaf. Ini, nah ini dudukannya. Plastik seperti itu. Ini bagus. Jadi nggak nggak bikin banyak gesekan ya ke line roller. Di sini ada satu bearing di bagian line rollernya, dan line rollernya ini full kuningan ya. Full kuningan seperti ini. Oke, aman. Di bagian atas ada silikon plastik juga. Ini sih harusnya untuk line roller bakal bekerja dengan baik ya, karena bagian atas bawah tidak bergesekan dengan bahan metal dari bell wire dan tidak bergesekan pada bahan grafit dari bell arm. Terus untuk bagian sebelah kirinya atau bisa dibilang masuk ke balancer dan bell wire assembly-nya ini kayak one piece ya. Bukan one piece, nggak bisa dilepas. Jadi sudah terkunci, bisa bermain tapi terkunci ya. Terkunci. Ini bahannya metal juga. Tuh udah langsung gabung. Lalu ini bagian penahan dari bautnya masih bereaksi. Terus ada satu balancer di sebelah kiri ya. Lalu untuk di bagian bell arm ya, ini bell armnya, bell springhead sudah pakai besi juga. Terus untuk kick levernya juga sudah pakai besi. Rotornya keras ya untuk ukuran kecil. Nah seperti ini. Lanjut ke sini. Ini covernya agak ngatung dikit ya. Sedikit ngatung. Nggak full sampai belakang maksudnya. Handle cap tidak ada rubber seal, dan di sini kita buka aja langsung. Untuk cover dari one way clutch. Kalau konten promosi saya lihat banyak banget ya yang nge-review ini ya. Selalu kan tiap nge-review ada Shopee. Selalu ya, karena memang link penjualan yang kita referensiin juga ini nyangkutnya ke Shopee ya. Oke, ini untuk pairnya. Ini untuk one way-nya. Kalau kita bedol desa, ini ada dua support bearing. Ini untuk bagian penahannya. Oke, bagus. Ini untuk support bearing depan. Bearingnya masih terbuka, depan belakang. Lalu ini untuk one way-nya. Dan ini untuk bagian belakangnya. Apa perlu kita ukur bearingnya untuk sisir Black Arrow? Kalau perlu, oke, kita ukur bearingnya. Buat teman-teman yang mau upgrade bearingnya, di bagian belakang ini ada bearing dengan ketebalan 3 mili, inner diameter 6,97 mili, dan outer diameter di 14 mili. Jadi 3, 7, 14. Kodenya nanti bisa kalian buka di Ezo Bearing ya atau apalah di ini ya yang jualan bearing. Bagian depan kayaknya sama sih. Oh, depan 3,5 tebelnya, dalamnya 7 juga, luarnya 3,5, 7, 14 sama.
3,5 7,14 ini untuk bagian depan. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade ke bearing tertutup 3,7,14, 3,5 7,14. Untuk bearing di line roller ini kecil banget. Kita coba bearing di line roller, luarnya aja dulu ya. Luarnya di 6, tebelnya di 2,5, innernya entah berapa ini. 2,8, kurang lebih sih 3 ya. Kalau saya ukur di sini innernya ada di 3 ya. Jadi berapa tadi? 3,2,56 ya, 3,2,56. Oke, udah lanjut. Ini untuk giginya pakai bahan brass kuningan. Untuk switch maju mundurnya dia masih pakai pair seperti ini ya, pair seperti ini. Kalau yang lain kan ada yang pakai pair letter U di dalam, kalau ini di luar sini. Lanjut lagi ke bagian dalam untuk sisir black arrow. Oke, ini di bagian covernya ada 4 baut di sini. Ini untuk gabus, hampalah, hampili, pokoknya micro fishing atau ultralight fishing, stream rod, enak pisan ya, sepaket ya. Black arrow spinning reel dan black arrow joran UL-nya. Nah, untuk joran black arrow itu ada 2 tipe juga, ada tipe spinning, ada tipe bait casting. Nah, ini udah kebuka ya bautnya. Seperti ini, bodinya grafit. Terus untuk giginya, ini bearing lagi ya. Kita ukur bearing lagi ya. Ntar, ini spacernya kita simpan dulu. Ada 2 spacer. Untuk bearingnya, bagian tebal 3, berarti sama kayak yang ini. Biasanya 7 juga, betul. 3, 7, 14. Ya, 3, 7, 14. Untuk bearing di gear sebelah kiri ya. Belum ada slider guide. Seperti ini, tidak ada slider guide ya. Selain frame dari frame dari body reel aja ya, cuma itu aja. Dan ini nggak bisa ditodong, berarti pada dasarnya dia diem di sini ya. Ini yang menjaga juga, dia diem, nggak mau bergerak, nggak bisa ditodong juga karena cukup ketat. Untuk main shaftnya terhitung besar sih ini. Main shaftnya terhitung besar, bahkan sampai baut ininya aja bisa dibilang nggak main ya sama obeng. Main shaftnya masih ada kandungan besi. Untuk OSC slidernya dia pakai bahan zinc. Terus di bagian OSC gear hampir seluruh bautnya nggak ada yang mau nempel-nempel. Di sini ada 1 bushing. Nah, ini buat teman-teman kalau ada yang mau ganti di OSC gearnya, saya kasih ukuran. Di sini untuk tebelnya 2,5, dalamnya 7, dan luarnya 11. 2,5, 7, 11. Ini untuk bushing di OSC gear. Serak deh. Oke, terakhir untuk bearing di sebelah kiri. Bearing di sebelah kiri dari kanan, tebelnya di 3, 7, 11. Sama berarti. Ini ukurannya sama. Sorry, beda ya. Ini 2,5 tadi. Ini 2,5, ini 3. Betul. Beda sedikit antara bearing ini, support bearingnya yang di gear sebelah kanan sama bushing yang ada di OSC gear ya, OSC gear. Seperti itu untuk sisir black arrow, untuk warnanya black dog, bodinya grafit, cocok main UL. Terus harga 200.000, bearing semua terbuka. 1 tertutup deh, bearing yang ini tertutup. Jumlah bearingnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang bearing ball ya, atau ball bearing. 1 bushing. Seperti itu teman-teman, review saya tentang black arrow.
Mohon maaf kalau kemarin yang melarang saya untuk mereview sisir, saya review di sini untuk sisir Black Arrow ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, apalagi nanti di 12.12 semoga ada banyak promo yang bisa kalian dapatkan. Kalau konten ini bermanfaat, terima kasih untuk tombol like-nya. Saya Fajar, terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.